Halo guys, selamat datang di Grace Story. Kali ini kita akan membahas dan menceritakan kasus pembunuhan berantai yang paling sadis di Amerika Serikat. Sebelum kita lanjutin ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya. Richard Ramirez lahir pada 29 Februari tahun 1960 di El Paso, Texas. Richard Ramirez adalah sosok yang dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat. Sejak kecil, Ramirez sudah menghadapi berbagai masalah di lingkungannya. Richard Ramirez berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Di keluarga mereka sering mengalami kekerasan dan masalah ekonomi. Dia selalu menyaksikan setiap ada kekerasan yang terjadi di dalam rumahnya, tempat yang dimana seharusnya memberi rasa nyaman bagi Richard waktu kecil. Dampak dari masa lalu yang buruk dan kebiasaan yang semakin kelam itu membuat Ramirez akhirnya menjadi seorang penjahat yang sangat ditakuti. Masa kecil yang penuh kekerasan dan pengaruh dari keluarga serta lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya seseorang. Richard Ramirez, si pembunuh yang dikenal dengan julukan Night Stalker, ternyata punya ketertarikan mendalam pada hal-hal berbau mistis dan okultisme. Waktu remaja, dia sudah tertarik dengan berbagai ritual dan praktik yang sering dikaitkan dengan penyembahan setan. Ramirez bahkan mengaku bahwa dia merasa berhubungan langsung dengan kekuatan gelap yang dianggapnya sebagai Tuhan. Ketertarikan ini bukan cuma sekedar minat, tapi sesuatu yang sangat mempengaruhi cara pikir dan tindakan Ramirez, yang kemudian menjadi salah satu alasan Ramirez melakukan kejahatan. Ramirez seringkali meninggalkan tanda-tanda ritual di tempat kejadiannya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mempercayai kekuatan-kekuatan tersebut. Selain itu, Richard Ramirez juga memiliki gaya hidup yang sangat unik dan nyentrik. Dia seringkali menggunakan barang-barang yang sangat mencolok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan aneh yang membuatnya semakin dikenal. Selama periode tahun 1984 hingga tahun 1985, Ramirez melakukan serangkaian pembunuhan, perampokan, dan kekerasan seksual yang sangat brutal. Diperkirakan dia membunuh sebanyak 14 orang. Korban dari Richard Ramirez adalah orang dewasa dan anak-anak. Dia tidak memandang usia atau jenis kelaminnya, yang membuat tindakannya itu semakin menakutkan. Selain itu, kejahatan dari Ramirez tidak hanya sadis, tetapi dia sangat pandai menyusun rencananya. Dia menggunakan berbagai hal untuk menghindari penangkapan dari polisi, termasuk dia seringkali berpindah-pindah lokasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru itu. Proses penyelidikan dan penangkapannya menjadi berita utama yang menarik perhatian publik dan media, menambah ketegangan dan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Night Stalker ini. Richard Ramirez dikenal karena kekejamannya yang sangat sadis dan mengerikan. Dalam setiap kasusnya, dia menunjukkan pola pembunuhan yang sangat brutal dan bervariasi. Ramirez sering menggunakan senjata tajam dan senjata api untuk menghabisi korbannya. Dia juga tidak segan-segan untuk menganiaya korban yang masih hidup. Kebanyakan dari kejahatannya terjadi di malam hari, ketika korbannya berada di rumah mereka. Dia datang dengan modusnya supaya bisa menghabisi keluarga itu. Dengan teknik yang sangat bervariasi dan brutal, Ramirez menciptakan teror yang tak terlupakan di kalangan masyarakat Los Angeles dan San Francisco. Polisi pun sulit melacak kejahatan yang dilakukan Ramirez. Ramirez juga punya kebiasaan menandai kejahatannya dengan simbol-simbol aneh, seperti pentagram yang dia ukir di tubuh korban. Hal ini semakin menambah kesan bahwa dia benar-benar terobsesi dengan kekuatan gelap dan setan. Ramirez akhirnya ditangkap pada bulan Agustus tahun 1985 setelah pelarian yang panjang dan menegangkan. Penangkapan ini terjadi setelah serangkaian kesalahan yang dilakukan Ramirez. Salah satu kesalahan yang dibuat Ramirez adalah saat dia tampil di publik, sehingga mempermudah polisi untuk melacak dan menangkapnya. Penangkapan Ramirez dilaporkan oleh seorang warga yang melihat Ramirez dan mengenali dari foto yang diserbaluaskan di media. Begitu Ramirez sudah ditangkap, proses hukum dimulai dengan cepat dan ia menjadi sorotan utama berita di seluruh Amerika Serikat. Penangkapannya tidak hanya menghentikan semua kejahatan yang sudah dilakukannya, tetapi juga memberi harapan kepada masyarakat bahwa keadilan akan ditegakkan untuk semua korban. Penangkapan Ramirez menjadi titik awal ketenangan juga bagi masyarakat di sana. Setelah penangkapan, Richard Ramirez menghadapi proses peradilan yang sangat intens, dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan banyak saksi yang melawan Ramirez. Proses peradilan berlangsung dengan penuh ketegangan. Ramirez yang sempat membuat kekacauan di ruang sidang dengan tingkah laku yang tidak lazim, tetap bersikeras untuk tidak mengakui segala perbuatannya, meskipun semua bukti menunjukkan kalau dia bersalah.
Selama proses peradilan, Ramirez juga membuat beberapa pernyataan kontroversial dan menunjukkan ketertarikan pada kekuatan gelap yang hanya menambah ketegangan di ruang sidang. Beruntungnya pada tahun 1989, pengadilan menyatakan Ramirez dijatuhi hukuman mati karena terbukti bersalah atas sejumlah besar kejahatan termasuk pembunuhan dan pemerkosaan. Setelah dijatuhi hukuman mati, Ramirez dipindahkan ke penjara negara bagian San Quentin di California yang berdiri kokoh di sepanjang teluk di sebelah utara jembatan Golden Gate. Pihak pengacara Ramirez pun terus mencoba melakukan banding untuk keringanan hukuman Ramirez. Selama banding dan menunggu hukuman mati itu, Richard Ramirez menderita sakit limfoma sel B, penyakit kanker darah. Ia juga menderita komplikasi akibat mengonsumsi zat kronis dan infeksi virus hepatitis C kronis akibat penggunaan narkoba suntik. Setelah bertahun-tahun berada di balik jeruji besi, Richard Ramirez akhirnya meninggal dunia pada tahun 2013 di usia 53 tahun karena komplikasi kanker. Selama masa hidupnya di penjara, ia terus menjadi figur kontroversial dengan beberapa orang menganggapnya sebagai simbol kejahatan ekstrim yang tidak akan pernah terlupakan. Kematian Ramirez meskipun memberikan penutup bagi banyak orang yang menderita akibat kejahatannya, tetap meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah kriminal Amerika. Walaupun dia telah tiada, cerita tentang Richard Ramirez terus hidup dan menjadi pengingat tentang bahaya yang bisa muncul dari kekejaman manusia. Richard Ramirez adalah pengingat tentang sisi gelap yang bisa muncul dari pengalaman hidup yang penuh trauma dan pengaruh negatif. Semoga dengan mempelajari kasus seperti ini, kita bisa lebih memahami dinamika psikologis di balik tindakan kriminal dan mencari cara untuk mencegah tragedi serupa yang terjadi di masa depan.